Selamat datang di channel YouTube Jack Sipil. Saya akan membagikan tutorial SAP 2000 versi 14 mengenai teknik dasar SAP 2000 versi 14. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share kepada teman-teman semuanya, dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita menganalisis struktur bangunan dan gedung, kita perlu mengetahui teknik dasar SAP 2000 versi 14. Apa saja teknik dasarnya? Yang pertama, model geometri atau geometri struktur. Jadi model geometri pada SAP 2000 versi 14 ada dua atau terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama geometri template, yang kedua geometri koordinat. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman geometri template. Kita double klik pada SAP 2000, klik OK. Sebelum kita ke file, supaya mempermudah kita pada saat penginputan, kita masukkan satuan kilonewton meter, file, new model. Saya klik pada 3 dimensi frame. Ini yang pertama diartikan sebagai jumlah tingkat suatu frame. Saya ketik 4. Kenapa 4? Ini rencana lantai 3, berarti ditambah dengan ring balok 4. Kemudian jumlah bentangnya teman-teman, ini diartikan sebagai jumlah bentang arah X 3, arah Y 3. Ini diartikan sebagai tinggi tiap lantai atau tiap tingkat 4 meter. Ini diartikan sebagai lebar bentang ya, arah X 6 meter lah. Oke, 6 meter. Oke, ini contoh yang saya perlihatkan kepada teman-teman. Yang kedua, label pada join dan frame. Langsung saja teman-teman kita ke SAP 2000. Untuk pembuatan label pada join dan frame, langkahnya kita klik pada view, set display, kita klik pada label pada join dan frame. Oke teman-teman, kita sudah beri label pada join dan frame. Kita akan klik pada draw new label. Ini kita kasih satu. Jadi teman-teman, pada saat kita beri label pada join dan frame, tentunya penomorannya belum secara beraturan pada new label, dan pastikan semuanya kita ketik atau kita ubah menjadi satu semuanya, dan kita klik OK, save.
Oke, yang ketiga, macam-macam perletakan fondasi. Penting untuk kita masukkan perletakan pada fondasi kita. Caranya teman-teman, kita zoom, lalu kita ada dua cara ya teman-teman. Tadi label, maaf saya perletakannya teman-teman. Kita buat perletakannya. Caranya kita rotasi. Ini yang pertama ya. Kita klik kiri dan tarik ke kanan. Tandai ya, tandai untuk kita buat perletakan. Kemudian klik pada assign, join, retry. Ini ada 4 teman-teman, 4 perletakan: jepit, sendi, roll, dan ini titik atau nodal. Kita klik OK. Sekali lagi. Oke. Yang keempat, potongan atau section property. Kita lihat potongan atau section property. Kita klik pada define section property, frame section, kemudian add new property. Ini dipakai untuk balok T, konkret, rektangular. Ini biasanya dipakai untuk kolom, tapi juga untuk slope bisa ya, slope, tapi juga untuk paling penting untuk rim balok juga. Ini add new copy property. Jadi pada saat kita sudah buat penampangnya atau potongannya, bisa langsung untuk buat berikutnya kita langsung copy. Tinggal diganti saja nama tinggal diganti saja. Oke, itu sekian tentang section property. Yang kelima, bentuk pembebanan pada struktur. Langsung saja teman-teman kita ke sub 2000 untuk saya peragakan cara input beban merata, beban trapesium, beban segitiga, dan beban terpusat pada portal yang ada. Pertama kita buat beban merata pada portal 3 dimensinya. Kita coba ke lantai 3, klik pada balok, assign, frame, distribute. Kemudian 4 kN. Oke, kita akan buat 3 dimensi teman-teman. Untuk sebelum kita buat 3 dimensinya, saya hapus dulu biar tidak ganda. Delete.
Oke, 3 dimensinya saya akan buat pada lantai 3 beban meratanya. Ini contoh saya teman-teman, penginputan beban. Tandai, klik kiri, tarik ke kanan, assign frame load, distribute 3 kN. Oke, beban merata selesai. Input di lantai 3. Sekarang beban segitiga teman-teman, saya kasih contoh dulu, uji coba dulu. Sekali lagi saya tandai balok lantai 2, kemudian klik assign frame load, distribute. Oke, kalau beban segitiga kita klik absolute, kemudian 0,3 bentangnya 6 ya, 6 meter ya. Beban segitiga 3 kN. Ini 0 aja. Oke, jadi ya, sebelum saya buat 3 dimensi, saya akan hapus dulu. Klik pada balok lantai 2, assign frame load, distribute, delete existing load. Oke, 3 dimensi, rotasi, pastikan supaya jangan sampai kita tandai kena lantai 3 atau lantai 2, lantai 1. Oke, aman. Klik kiri, tarik ke kanan. Oh sorry. Oke, sekali lagi. Oke, assign frame load, distribute 3 kN, contoh saja. Oke, coba kita lihat ya, selesai ban segitiganya. Coba kita uji coba lagi beban trapesium teman-teman. Klik pada lantai 1, balok lantai 1, slope ya, kemudian assign frame load, distribute kemudian absolute 1,5 4,5 6 3 kN ya bebannya. Oke, ini beban trapesium teman-teman. Sekarang coba kita hapus dan kita buat 3 dimensinya. Masih yang sama, delete. Oke, dirotasi hingga ya. Sekali lagi. Assign frame load, distribute. Oke, 1,5 4,5 6 3 kN.
Oke. Beban trapesium. Sekarang saya akan buat lagi beban terpusat. Beban terpusat ini. Oke teman-teman, saya akan buat contoh beban terpusat. Assign joint loop force. Oke. Global set, kita coba kasih bebannya. Oke, sekarang kenapa global set teman-teman? Ini sumbu set. Kalau bebannya ditransfer ke bawah, otomatis kita harus minus, bukan plus. Berarti minus 2 kN misalnya. Oke, itu contoh beban terpusat. Coba saya akan buat pada 3 dimensi. Sebelumnya kita hapus dulu, tandai masih yang sama, delete. Oke, 3 dimensinya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan buat beban terpusat untuk bekerja pada tiap kolom daripada portal yang ada. Oke, assign force minus 2, contoh aja ya. Oke, teman-teman, saya akan tampilkan beban tadi semuanya. Ini hanya beban terpusat saja yang muncul. Coba saya munculkan yang lain teman-teman. Oke. Demikian tutorial SAP 2000 versi 14 mengenai teknik dasar SAP 2000 versi 14, dan nantikan tutorial berikutnya pembebanan struktur cantilever. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat.